Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga anak Bapak sehat selalu. Jangan lupa absen di GC BK dan GC mata pelajaran masing-masing. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sejenak dalam hati, mulai. Selesai. Untuk PJJ kali ini, yaitu bab 4, yaitu makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Next. Perhatian, jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Peta konsep pembelajaran. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional. Yang kedua, sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional. Next. Yang pertama, pada masa penjajahan kolonial Belanda. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Di sini ada politiknya 3, yaitu David et Impera atau domba, kerja paksa atau rodi, kultus Thatcher atau taman paksa. Awal mulanya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya British East Indies Company atau dikenal dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Next. Kehidupan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rejim segresi atau pemisahan rasia 3 tingkat atau golongan di dalam masyarakat. Ada 3 golongan. Eurofenen atau Eropa atau kulit putih, Frodon Australian atau timur asing, yang 3 Inlander atau pribumi. Pemisahan tingkat atau golongan dalam masyarakat ini berdampak pada kehidupan yang penuh diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Next. Pendidikan di masa kolonial. Seiring dengan berkembangnya kehidupan di masa kolonial, pihak Belanda mendirikan sekolah umum dan kejuruan untuk pribumi demi menunjang kebutuhan pekerja yang berpengalaman dan terampil. Sekolah pendidikan umum. Yang pertama di sini ada 3, Holland Indies School atau HIS, atau yang dikenal pada saat ini yaitu sekolah dasar masuk umur 7 tahun. Yang kedua yaitu Mirwoodbridge Legal Underwis atau MULO, yang saat ini yang dikenal dengan SMP dengan menempuh pendidikan 3 tahun. Yang ketiga yaitu Agreement Middle School atau AMS. Kalau saat ini yaitu yang dikenal dengan sekolah menengah atas menempuh pendidikan 3 tahun. Yang kedua yaitu sekolah pendidikan kejuruan. Di sini ada 5, yaitu yang pertama Holland Indies School atau sekolah guru bantu selama kurang lebih 4 tahun. Yang kedua yaitu Hogri School atau sekolah guru atas selama pendidikan 6 tahun. Yang ketiga yaitu Offerding School for Indies Establishment atau ASPIA atau sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi. Yang keempat yaitu School to Offerding Foundation atau Sofia atau sekolah dokter Jawa di Batavia. Yang kelima Teknis School atau sekolah tinggi teknik di Bandung. Next. Sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Next.
Sejarah kebangkitan nasional yang pertama yaitu Budi Utomo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh-tokoh pelopornya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu mahasiswa Stopia Dr. Stomo dan Gunawan Mangunkusumo. Tujuannya itu mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Yang kedua yaitu Sarekat Islam, berdiri pada tanggal 10 September 1912. Tokoh pelopornya yaitu Hos Cokro Aminoto. Tujuannya memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia, menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu Indis Parsi, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh pelopornya yaitu tiga serangkai, yaitu F. Dewis Dekker dan Dr. Cipta Mangunkusumo dan Suwardi Surya Ningrat. Tujuannya yaitu menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Sejak kedatangan ke bumi Nusantara yang terus mengambil kekayaan alam dan melakukan penjajahan, beberapa pemuda akhirnya menyadari pentingnya untuk bangkit melawan penindasan. Sehingga kemudian terbentuklah beberapa organisasi. Yang pertama, organisasi di bumi Nusantara, yaitu di mana organisasi awal ini mengapresiasi penggerakan nasional, yaitu Budi Utomo, Indis Parsi, dan Sarekat Islam. Setelahnya banyak pemuda yang terinspirasi, mulailah bermunculan organisasi-organisasi baru yang berbeda, berlatar belakang namun sama-sama menginginkan perubahan dan kemerdekaan atau pergerakan nasional. Catatan penting, Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama di Indonesia yang satu-satunya dibentuk dan dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 Mei. Next. Budi Utomo merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia yang lainnya pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Budi memiliki arti sebagai tabiat, sedangkan Utomo sebagai niat atau budi luhur yang baik. Secara garis besar, Budi Utomo memiliki arti sebagai perkumpulan pemuda yang bertujuan untuk mencapai keluhan budi yang lebih baik. Nah, pada akhirnya Budi Utomo menggabungkan diri ke dalam Partai Indonesia Raya atau Perinda pada tahun 1935, sekaligus berakhirnya kiprah Budi Utomo. Catatan penting, tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa yang pada saat itu menjadi pihak yang dirugikan, dijajah, dan diberlakukan sewenang-wenang. Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam. Pendiri dari SDI ini adalah Haji Samanhudin yang didirikan di Solo pada tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke Hos Cokro Aminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Sarekat Islam jelas memiliki tujuan. Beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh SDI antara lain sosial ekonomi, memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya, dan memajukan perdagangan masyarakat bumi. Agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran Islam. Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat, kemudian Sarekat Islam mengalami kemunduran yang terjadi akibat perpecahan di dalam Sarekat Islam itu. Yang pertama yaitu Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dan Sarekat Islam Merah yaitu yang dipimpin oleh Semaun. Next. Selanjutnya yaitu Indis Parsi. Indis Parsi didirikan oleh tokoh tiga serangkai yang beranggotakan para cendekiawan Hindia Belanda. Mereka adalah E.F. Dewis Dekker, Dr. Cipta Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Surya Diningrat alias Ki Hajar Dewantara. Tiga tokoh pelajar tersebut mendirikan Partai Hindia di tanggal 25 Desember 1912. Merupakan organisasi politik pertama yang memiliki tujuan kemerdekaan Indonesia
Keberaniannya menyuarakan kemerdekaan di masa penjajahan Belanda di Indonesia masih kuat, mengekang masalah mempersulit pergerakan organisasi ini di Indonesia. Indis Partis banyak mengeluarkan tulisan kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar yang sering dipublikasikan. Salah satu tulisannya yang paling terkenal adalah tulisan dari Suwardi Surya di Ningrat berjudul Al-Asr Nederland was di surat kabar The Express pada tanggal 13 Juni 1913. Next. Makna kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Ayo bangkit Indonesia. Kebangkitan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui kegiatan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perubahan perjuangan bangsa Indonesia tidak terorganisir menjadi terorganisir, tidak terencana menjadi terencana, sifatnya kedaerahan, sifatnya menjadi nasional, kekuatan fisik menjadi diplomasi dan politik. Next. Makna kebangkitan nasional bagi generasi muda. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan atau usaha untuk berubah keadaan yang terpuruk menjadi lebih baik. Terus meningkatnya kecintaan terhadap tanah air dengan mengenal lebih luas dan menjaga tradisi serta kebudayaan Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan kesatuan serta bekerja sama, memberikan perubahan atau prestasi yang berdampak baik kepada negara. Yang ketiga, senantiasa terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu terus meningkatkan kapasitas diri dengan giat belajar mengembangkan keahlian termasuk keterampilan pada bidang teknologi. Next. Cukup sekian materi pada bab 4 ini. Semoga anak-anak memahami arti penting dari kebangkitan nasional yang diperkasai oleh Budi Utomo. Nah, untuk pelajaran kali ini hanya berupa materi. Anak-anak catat materinya bab 4 ini di buku catatan atau disimpan di file PC kalian. Terima kasih. Jangan lupa membaca dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.